Kalau dia tahu Rasulullah pakai jubah, kemudian orang pakai jubah dia bilang pakai daster, dia bisa murtad dari Islam. Sahabat Nabi nanti yang datang ke Madinah pakai baju Parsi itu adalah Salman Al-Farsi. Beliau datang jumpa Rasul pakai baju Parsi. Waktu itu Rasulullah pakai jubah. Guru Salman Al-Farsi ini beliau mula-mula penyembah api, Majusi di Iran. Kemudian setiap dia mau ngaji ke gurunya Majusi, di tengah jalan ketemu satu orang pendeta Nasrani. Jadi dia pergi ngaji tentang ilmu Majusi, Zoroaster, pulang ketemu pendeta Nasrani, ngaji lagi, pulang ke rumahnya. Dia mau ngaji lagi ke Majusi, dia ngaji Majusi, pulang singgah di pendeta Nasrani. Lama-lama dia masuk Kristen, masuk Nasrani. Nggak percaya dia dengan agamanya Majusi, penyembah api, dia masuk agama Nasrani. Gurunya wafat. Waktu gurunya mau wafat dia bilang, saya kalau guru sakit kuat gini wafat gimana sana nasib saya? Oh kamu cari guru baru. Ada guru di kampung sana, ditulisin surat sana, kampung sana. Bilang kamu murid saya. Pergi dia belajar agama Nasrani ke kampung yang lain dengan pendeta yang lain. Kemudian pendeta ini punya gereja. Waktu hampir mati, dia bilang kalau tuan pendeta mati saya ngaji di mana? Oh, ngaji sana ada lagi teman saya sana, punya gereja bagus. Oh, oke, mati. Ternyata pendeta yang guru kedua ini culas. Menyembunyikan uang sedekah orang, uang emas banyak disembunyikan di ruangan bawah tanah. Dan mati bilang, wah curang guruku ini rupanya. Di depan orang sok murah, baju murah, sandal murah. Rupanya pencitraan. Di zaman dulu pun sudah ada itu pencitraan itu. Meninggal gurunya, dia ambil emas-emas yang disimpan oleh gurunya itu, uang-uang emas itu disedekahkan semua sama masyarakat sekitar gereja itu. Kemudian dia pergi ke gurunya yang ketiga. Ngaji lagi dia dengan pendeta yang Nasrani yang ketiga ini. Ternyata pendeta yang Nasrani ini jujur sekali seperti gurunya yang pertama. Memang zuhud, nggak cinta dunia, omongannya lurus, sikapnya nggak ada pencitraan lah, polos lah gitu, polos. Begitu gurunya mau wafat, dipanggillah Salman. Ini saya udah mau wafat. Kata Salman, kalau wafat tuan guru saya ngaji di mana? Belajar agama di mana lagi? Sekarang udah nggak ada lagi yang baik. Sekarang sudah masanya seorang nabi akan turun. Yang kita sudah tunggu-tunggu lebih 500 tahun. Sekaranglah waktunya. Dia akan turun di Yathrib. Dulu belum Madinah namanya, Yathrib. Pergilah kau ke Yathrib. Jumpailah nabi yang kita tunggu-tunggu 500 tahun lebih itu. Khotamun Nabiyyin, nabi terakhir, Mesias penutup. Tanda-tandanya apa Tuan Guru? Tandanya 3. Tandanya 3. Kalau 3 ini ada sama dia, maka dia nabi. Meninggallah gurunya, dikuburlah gurunya ini oleh Salman radhiyallahu anhu, dan dia sangat hormat. Ini guru baik betul ini, jujur sekali. Kemudian dia pun mulailah pergi menuju ke Madinah, Yathrib. Jalanlah dia. Habis bekal dia kerja, jadi kuli. Manen korma, nyiram korma, dapat duit, jalan lagi. Habis ke bekal dia cari lagi orang kaya yang punya kebun korma, dia kerja lagi situ, nyiram korma, ya, memanen korma. Nanti udah cukup bekalnya, dia jalan lagi menuju Yathrib. Sudah dekat dengan Yathrib, ketika dia sedang manjat korma, tiba-tiba orang rombongan lewat. Satu kabilah lewat cerita, oh ada orang ngaku nabi. Di Madinah Yathrib ada orang ngaku nabi. Dapat wahyu dari Allah, dia mengajarkan menyembah satu Tuhan. Melorot itu. Salman Al-Farsi dari pohon korma melorot. Waduh, udah ada rupanya orangnya, udah ada. Nabi yang dikejar itu sudah ada. Langsung dia pamit sama majikannya, saya nggak bisa meneruskan pekerjaan dengan kontrak, saya harus pergi. Kata majikannya, baik pula. Kamu mau kemana? Saya mau ke Yathrib.
Jumpa Nabi yang sedang dihebohkan orang. Yang katanya datang dari Mekah ke Madinah itu. Jadi saya mau jumpa Nabi itu. Kata majikannya, ini ambillah perbekalanmu, dikasih korma. Untuk perbekalanmu, baik sekali ini majikannya ini. Maka pergilah Sayyidina Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu bergegas menuju Madinah. Sampai di Madinah dia minta jumpa dengan Nabi. Tentu pakaiannya asing. Pakaiannya adalah pakaian Parsi. Bukan pakai pakaian jubah, dia tidak. Sahabat-sahabat gak ngasih jumpa. Kamu siapa mau jumpa? Gak diberi jumpa. Saya ini dari jauh, dari Parsi. Saya dari Iran. Saya mau jumpa Nabi. Yang katanya mengaku Nabi itu siapa, saya mau jumpa. Sahabat gak ngasih, orang asing, bahaya kan. Tapi tiba-tiba Rasulullah mendengar pembicaraan itu dan Rasulullah mengatakan suruh dia masuk. Masuklah dia ke kemah Rasul. Begitu dia lihat wajah Rasulullah langsung dia bilang satu. Karena ciri-ciri Nabi itu ada 3. Satu. Masya Allah. Nabi tersenyum. Kemudian korma yang dikasih majikannya yang terakhir itu. Tempat dia kerja itu kan ngasih korma tuh 1 keranjang tuh. Dia kasihkan semua 1 keranjang korma itu kepada Rasulullah. Ini sedekah dari saya. Rasulullah terima. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Terima sama Nabi. Terus Nabi panggil sahabat. Mari. Ini ada sedekah dari saudaramu. Ambil. Bagi-bagikan semua sama sahabat-sahabat yang tinggal di teras Nabi di Suffah Masjid Nabawi. Itu orang-orang miskin, ya. Anas bin Malik, Ubah bin Amir, Abu Hurairah, Abu Darda, tinggal situ, nggak punya istri, nggak punya rumah, tinggal di teras Masjid Nabi yang diatapin. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, Masjid Nabi, kalau kita masuk dari arah belakang menuju Raudhah, kita ketemu rumah Rasulullah yang sekarang jadi kuburan Rasul. Dinding paling belakang itu ketemu kita pas nempel di dinding belakang rumah Rasul yang sekarang jadi kuburan Rasul itu ada bagian masjid yang tanahnya ditinggikan sekitar 70 cm. Jadi tanahnya lebih tinggi dari tanah biasa. Sekarang tentu sudah di marmer, dikasih pagar stainless steel, di pagar nggak berapa lebar. Paling ke belakang itu 4 atau 5 meter, ke sebelah sananya itu dari batas pintu itu ke sini. Nggak berapa ke sinilah ke tempat saya ini. Nggak berapa panjang pun. Nggak seberapa panjang, nggak sampai sepanjang rumah Nabi pun. Nah itu dulu teras Nabi, teras Masjid Nabi yang di atap yang nggak bocor. Kalau Masjid Nabi bocor, karena Masjid Nabi hanya diberi pelepah-pelepah korma saja. Tidak diberi atap. Jadi kalau panas nggak kena panas karena ada pelepah-pelepah korma. Tapi kalau hujan basah. Masjid Nabi itu baru dipasang atap rapi, tidak bocor, dibuat dari kayu cendana, dibeli dari India di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baru Masjid Nabi itu tidak bocor. Makanya kalau kita membaca hadis, kita harus tahu sejarah juga. Konteksnya itu nggak bisa ketemu dengan pas maksud hadis itu. Kalau kita tidak tahu situasi kondisinya saat itu. Contoh, Nabi itu sholat Idul Adha Idul Fitri di musola, di tanah lapang. Fi musola. Maka Nabi mengatakan, man wajada sa'atan falam yudahi falayakrobanna musallana. Siapa yang hari raya Idul Adha punya duit, ekonominya bagus tapi tidak menyembelih korban. Karena pelitnya mungkin, atau lalainya, atau durhakanya. Falayakrobanna musallana, jangankan ikut sholat Idul Adha bersama kami, kata Nabi. Dekat pun jangan dengan tempat sholat kami. Jadi musola zaman Nabi itu sebuah tanah lapang. Beda dengan sekarang, musola sekarang itu masjid. Masjid ada bangunan, ada azan 5 waktu, cuman gak ada sholat Jumat. Mereka sebut musola sekarang kan. Padahal itu masjid bukan musola. Musola itu tanah lapang. Tidak ada azan. Hanya dipakai sholat Idul Adha Idul Fitri 2 kali setahun. Makanya tidak ada sholat tahiyatul musola. Sholat tahiyatul musola gak ada. Penghormatan terhadap musola nggak ada. Sholat tahiyatul masjid ada. Nah, kalau ada masjid seperti ini nggak ada sholat Jumatnya atau ya sholat 5 waktu ada azan, maka itu disebut apa? Masjid. Ada nggak tahiyatul masjid? Ada.
Bukan musola walaupun dipasang besar-besar di depan tuh musola al-mujahidin. Musola mujahidin. Ya tetap aja namanya masjid. Yang musola zaman Nabi itu tanah lapang. Tapi ketika hari hujan, mator, ada hujan, Rasulullah sholat ke masjid Nabawi, tidak di tanah lapang. Jadi Nabi sholat hari raya Idul Adha Idul Fitri di tanah lapang. Tapi sholat Idul Fitri Idul Adha itu kalau hujan terjadi Nabi pindahkan ke masjid. Saya tanya sekarang, Nabi pindah dari tanah lapang ke masjid waktu hujan itu karena apa? Akal kita akan mengatakan karena supaya jangan basah kan gitu. Iya kan? Apa orang masjid Nabi nggak di atap kok? Sama aja sana basah di masjid juga basah. Nah itu makanya mengartikan hadis. Ulama harus lengkap alatnya. Kalau nggak lengkap alatnya bagaimana? Dia bilang wah Nabi itu sholat tanah lapang. Kalau hujan baru ke masjid. Kenapa? Supaya jangan basah. Kan begitu. Mana supaya jangan basah? Jalan dari tanah lapang ke masjid aja udah basah kuyup. Kan nggak ada payung. Sampai masjid bocor juga orang masjidnya cuma pakai pelepah-pelepah korma. Nah itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Pensaroh hadis Bukhari. Nama kitabnya Ibnu Hajar itu namanya Fathul Bari. Dijelaskan di situ. Nabi pindah dari masjid ke tanah lapang. Dari tanah lapang ke masjid kalau hari hujan. Bukan karena takut basah. Karena tempat terbaik di atas dunia adalah masjid. Khairul biqa'i ala wajhil ardi masajiduha. Tempat terbaik di atas dunia adalah masjid. Maka sholat itu di tanah lapang karena terpaksa. Karena masjidnya dhaik, sempit. Ketika hujan turun yang datang sholat itu cuma orang laki-laki aja. Perempuan mana berani badannya lengket kelihatan auratnya. Tidak ada berani perempuan berhujan sholat bersama Rasulullah dalam keadaan basah kuyup nggak berani. Karena ada nyanyinya itu. Nyanyinya itu saya nggak suka karena penyanyi perempuannya dibilang Siti Aisyah itu kan istri Nabi itu. Menghina dia. Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Nggak suka saya syair-syairnya itu. Apalagi yang disebut Siti Aisyah itu Rasulullah itu istri Rasul, ibu kita itu. Nah, tentu badannya lengket sekali. Itu kan sungguh mendebarkan hati. Siapa yang nyanyi itu dulu? Jamal Mirdad itu ya. Nah, sama kejadiannya itu kalau perempuan kena hujan lebat, basah kuyup, sedangkan dulu nggak ada pakaian dalam. Maka mencetaklah tubuhnya, maka pasti perempuan nggak ikut sholat Idul Adha Idul Fitri kalau hujan. Anak-anak nggak ikut. Orang-orang tua yang sakit bengek-bengek nggak ikut. Orang gunung, orang luar kota nggak bisa masuk. Karena kalau hujan itu orang tidak akan berani berjalan. Sekarang aja orang berani jalan karena ada padang pasir itu sekarang ada jalan aspal. Dulu kan jalan di pasir. Kalau hujan lebat datang bisa sewaktu-waktu jalan yang kita lewati ini jadi sungai. Bisa ngelundung batu-batu sebesar gajah kelindas mati kita. Maka zaman dulu kalau hujan semua orang akan mencari perlindungan. Minggir masuk goa atau segala macam. Nggak berani jalan di pasir itu. Bisa hanyut. Orang luar kota nggak masuk kalau hujan. Sehingga yang sholat Idul Adha Idul Fitri kalau hari hujan hanya orang Madinah yang biasa sholat Jumat saja. Perempuan nggak ikut, anak-anak nggak ikut, orang tua-tua nggak ikut. Orang-orang luar kota nggak masuk. Maka Nabi hitung, kalau segini cukup masuk masjid aja. Pindah lagi ke masjid. Pindahnya itu karena masjid tempat terbaik. Bukan karena takut hujan, bukan. Takut basah, bukan. Oleh karena itulah dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan sholat apapun, afdolnya itu di masjid. Kecuali sholat sunat, rawatib, atau tahajud, itu sebaik di rumah. Idul Adha, Idul Fitri, sholat duha, macam-macam sholat itu. Afdolnya adalah di masjid. Oleh karena itulah di Masjidil Haram sekarang, Idul Adha itu, Idul Fitri orang sholat di Masjidil Haram. Enggak di tanah lapang lagi di padang pasir. Kurang luas apa padang pasir di sana. Tapi mereka tetap di masjid. Masjid Nabawi itu nampung 2 juta orang dengan halamannya. Tentu orang tidak lagi ke padang pasir tapi orang ke masjid. Nah, ini yang kita ketahui daripada sejarah Rasul itu. Nah, korma yang disedekahkan oleh Salman Al-Farsi itu dikasih sama sahabat. 2. Sayyidina Salman mencuri 2. Kemudian dia dekati Rasul. Sahabat-sahabat curiga kan orang asing. Jangan-jangan nanti Rasulullah ditikam.
Bisa aja Rasulullah ditikam, dibunuh. Nggak boleh dekat-dekat. Dia bilang, saya mau melihat belikatmu, katanya sama Nabi. Tolong dibuka jubahnya sebelah luar atas, disingkapkan, saya mau lihat tulang belikat. Rasulullah bilang, mau lihat apa? Mau lihat tulang belikat. Sahabat-sahabat marahnya bukan main. Ini orang asing datang-datang nyuruh Nabi buka baju. Kata Nabi, boleh. Nabi buka jubahnya, disingkap ke belakang, dilihat di belikat Nabi ada sebuah tanda sebesar telur burung merpati, tulisannya Muhammadun Rasulullah. Jadi ada seperti tulisan di daging gitu, Muhammadun Rasulullah. Langsung dipeluk Rasulullah, dikecup. Itu tanda nubuwah, tanda kenabian di belikat Nabi sebelah belakang. Langsung Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Belakangan sahabat-sahabat nanya, apa kau datang-datang 1, 2, 3 gitu. Nabi juga nanya, kamu apa datang-datang 1, 2, 3. Maka Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu menceritakan, guru saya yang terakhir orang Nasrani yang soleh. Dia mengatakan akan ada Nabi turun di Madinah, Yathrib. Saya menjumpainya dan saya jumpa. Saya tanya sama guru saya, tandanya apa? 3. Begitu saya masuk kemah, saya lihat wajah Rasul terang bercahaya. Rasulullah itu bercahaya. Seperti guru saya bilang, Nabi terakhir itu wajahnya terang bercahaya. Saya lihat wajah Anda bercahaya, maka saya katakan 1, tanda kenabian sudah ada. Wajah bercahaya. Jadi nggak ada Nabi mukanya meleketek tuh, nggak ada, pasti nggak ada. Tidak ada. Kemudian saya beri sedekah 1 kurma, 1 keranjang. Engkau mengambilnya ya Rasul, kemudian membagikannya kepada sahabat, 1 butir pun tidak kau makan. Maka itu tanda kedua, seorang Rasul haram memakan sedekah. Tapi boleh mengambil dan memakan hadiah. Sedekah nggak boleh. Anak Nabi juga nggak boleh. Cucu Nabi juga nggak boleh. Kerabat Nabi, ahlul bait Nabi tidak boleh makan sedekah. Termasuk Sayyidina Abbas, anak-anaknya Sayyidina Abbas, ya. Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas, Sayyidina Ali, Ja'far bin Abu Thalib, itu tidak boleh makan sedekah. Itu termasuk ahlul bait Rasulullah SAW. Jadi ahlul bait Rasulullah itu bukan hanya keturunan Sayyidina Hasan Husain seperti yang dianut oleh Syiah. Kita Ahlus Sunnah mengatakan ahlul bait sesuai dengan hadis Rasul. Aku dan ahlul baitku haram memakan harta sedekah, tapi boleh memakan harta hadiah. Jadi Sayyidina Abbas, anak-anaknya semua radhiyallahu anhum, Sayyidina Ali dan saudara-saudara kandungnya radhiyallahu anhum dan anak-anak cucu mereka tidak boleh makan harta sedekah sampai hari kiamat, sampai sekarang ini. Jadi Habib-Habib itu kalau keturunan Nabi nggak mau makan sedekah, nggak boleh. Maka kalian kalau ngasih Habib-Habib itu jangan kalian bilang sedekah. Saya nggak mau. Guru saya dulu bilang jangan makan uang sedekah. Kita bukan orang miskin. Saya pun tidak mau walaupun saya bukan Habib. Saya anak Cina, saya orang Cina. Bapak saya orang Melayu, bapak saya. Saya tidak mau makan harta sedekah karena Nabi nggak mau makan harta sedekah. Haram. Kalau saya makan harta sedekah tidak haram, tapi saya tidak mau. Makanya ulama-ulama termasuk guru-guru saya itu kalau dikasih sedekah nggak mau, diambilnya memang, tapi kasihnya orang. Kalau kasih hadiah, ada hadiah. Wah senang sekali tuh, minyak wangi, kasih hadiah, sedekah tidak. Jadi kalian mulai hari ini jangan berikan ulama-ulama sedekah. Berikan kepada ulama-ulama apa? Hadiah. Saya kalau dibilang ini kasih duit saya, apa ini? Sedekah. Berubah muka saya tuh. Saya tidak boleh oleh guru saya ambil sedekah, tapi saya terima nanti saya bagi sama orang lain. Lebih baik katakan hadiah. Rasulullah halal memakan hadiah, tapi haram memakan sedekah dan seluruh ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari cucu Rasulullah makan korma. Korma itu korma sedekahan orang. Diambil dimakan, sama Nabi dicongkel. Kata Nabi, keluar. Congkel. Baru kata Nabi kepada cucu Nabi, anak Sayyidina Ali,
kita tidak boleh makan harta sedekah, haram. Dua, jadi Nabi itu wajahnya bercahaya. Kedua, tidak memakan harta sedekah. Diterima tapi kasih sama orang semua. Yang ketiga, saya lihat di punggung Nabi itu, di belikat Nabi ada Muhammadun Rasulullah, tanda cap kenabian. Itu kata guru saya, pendeta yang terakhir itu, bahwa Nabi terakhir itu ada capnya di belikatnya. Tulisannya Muhammadun Rasulullah. Saya lihat ada, maka saya katakan 3. Berarti tanda-tanda bahwa Anda adalah Nabi penutup lengkap pada dirimu. Dan saya masuk Islam akan sampai mati berada di sisi Rasulullah SAW. Tentu beliau pakai baju Parsi. Beliau orang Parsi kok. Setelah masuk Islam, maka beliau tukar. Pakai jubah seperti Rasulullah SAW. Jadi dia pakai jubah itu, menukar pakaian Parsinya menjadi pakaian jubah. Bukan karena mau pakai baju Arab. Lebih hebat orang Parsi lah dari orang Arab. Orang Arab waktu itu masih terbelakang. Sedangkan Parsi sudah menguasai sepertiga dunia. Superpower. Parsi dengan Romawi waktu itu 2 superpower dunia. Seperti waktu tahun 80-an Uni Soviet dengan Amerika. Gitu. Parsi Romawi. Parsi itu hebat. Tapi Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu dengan rela membuang baju Irannya, Parsinya, kemudian pakai jubah, mengikuti Rasul, bukan mengikuti pakaian Arab. Faham? Karena hadis mengatakan ahabbus siyab inda Rasulillahi SAW al-qamis. Ini hadis Hasan Sahih riwayat Tirmidzi. Pakaian yang paling dicintai Rasul adalah gamis, jubah. Mestilah waktu itu ada pakaian lain, betul nggak? Betul nggak? Hanya Rasul pilih yang paling bagus, sama saya yang ini. Selain baju Parsi ada lagi baju 2 potong. Baju 2 potong. Baju India, ya, baju orang Afrika. Kan ada baju 2 potong. 2 potong itu maksudnya bawah lain kain, atas lain kain. Jadi kalau pakai baju 2 potong. Ini dipakai oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ulama-ulama NU. Jarang yang pakai gamis. Yang pakai gamis itu ada semua, hampir semua juga. Yai Hasyim Asy'ari ya kan pakai gamis. Tapi kayak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu pakai sarung, pakai baju koko putih, pakai peci putih, pakai serban di lehernya. Itu sunnahnya Abu Hurairah itu. Membentangkan serban di dada itu sunnahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sunnah juga. Nah, itu pakaian-pakaian yang dipakai orang NU, pakai sarung, sarungan. Orang NU kan di ulamanya digelar Kiai Sarung. Itu zaman Rasul sudah ada. Di Mekah Madinah itu sudah ada pakaian dua helai gitu. Bawah sarung, atas baju. Udah sampai zaman itu sudah ada. Tapi Rasulullah tidak memilih itu. Rasulullah memilih yang satu aja. Satu aja. Dari atas sampai bawah satu aja. Satu helai aja dia gitu. Kayak iya nah inilah ini. Jubah ini kan satu dia. Enggak 2 potong. Itu yang dipilih Rasul. Jangan kalian bilang jubah itu daster. Orang pakai jubah kalian bilang pakai daster. Iya itu menghina agama itu. Kalau dia tahu Rasulullah pakai jubah kemudian orang pakai jubah dia bilang pakai daster. Dia bisa murtad dari Islam. Murtad karena menghina sunnah Rasulnya itu. Hati-hati kita mulut kita ini. Paham?